Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-172 dengan judul Dulu Saya Hilang Tetapi Sekarang Saya Ditemukan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Puji Tuhan. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Saya tidak terlalu peduli tentang sekolah saat saya tumbuh besar di Louisiana. Kegemaran saya adalah mengendarai sepeda motor. Pada usia 9 tahun, saya sudah membalap motor cross. Setiap akhir pekan, keluarga kami bepergian ke seluruh daerah di bagian selatan, berangkat dari truk yang satu ke truk yang lainnya. Balapan adalah hidup saya. Namun semuanya berakhir pada 7 Juni 1980. Saya mempunyai firasat sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dengan cepat saya menepisnya. Bahkan sampai lupa berdoa seperti biasa yang saya lakukan. Pertandingan dimulai. Saya adalah orang pertama yang melewati tikungan pertama. Beberapa lap kemudian saya melintasi lompatan yang melemparkan saya sejauh 20 kaki ke udara. Bagian belakang sepeda motor saya melintasi kepala saya. Saya pikir saya bisa mengendarainya, jadi saya berpegang padanya. Kepala saya terbentur lebih dulu. Sepeda motor tersebut kemudian mendarat di atas saya dan punggung saya patah di daerah pinggang. Saya langsung menyadarinya pada detik saya menyentuh tanah. Saya baru berusia 15 tahun dan lumpuh dari pinggang ke bawah. 6 bulan kemudian dengan menggunakan kursi roda, saya mengalami 2 kecelakaan mobil dengan selisih hanya dalam 5 hari. Melaju mendekati 100 mil per jam, kedua mobilnya mengalami kerusakan sangat parah. Ketika saya menyelam pada tahun 1996, saya kehilangan udara pada kedalaman 49 kaki dan hampir tenggelam. Sekali lagi dan sekali lagi, Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya memuji Dia karena begitu sabar terhadap seseorang yang keras kepala seperti saya. Tidak membiarkan saya mati dalam kondisi belum diselamatkan. Jadi puji Tuhan, pada hari ini kita diceritakan kisah oleh seorang Budi di mana dia yang mengalami akan suatu tragedi yang sangat luar biasa yang membuat hidupnya berubah. Di mana dikatakan di sini pada usia 9 tahun Budi ini sudah suka membalap akan motor cross dan dia mempunyai kegemaran akan motor. Dan pada usia 9 tahun Budi ini sudah membalap motor cross. Setiap akhir pekan Budi dan keluarganya selalu berpergian ke seluruh daerah di bagian selatan. Dan pada 7 Juni 1980, Budi ini akan mengikuti perlombaan di suatu tempat. Dan pada 7 Juni 1980, pada hari itulah sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Budi. Dan dikatakan di sini bahwa Budi mempunyai firasat sesuatu yang buruk, tetapi dengan cepat dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Bahkan karena dia saking terburu-burunya untuk mengikuti akan balapan tersebut, dia sampai lupa berdoa. Dikatakan di sini hal yang biasanya dia lakukan, berdoa kepada Tuhan, dia melupakan akan doa itu. Sehingga pada saat dia mengikuti lomba, dikatakan kemudian ketika dia mengikuti lomba, dialah orang pertama yang melewati tikungan pertama. Tetapi dikatakan ketika beberapa lap kemudian dia melintasi lompatan yang melemparkan dia sejauh 20 kaki ke udara. Dan ketika dia melewati tikungan pertama, dialah orang pertama yang melewati tikungan itu. Budi akhirnya mengalami suatu kecelakaan yang sangat tragis, yang membuat dia akhirnya mengalami patah di daerah pinggang. Dan dikatakan di sini bahwa ketika tragedi itu terjadi, Budi ini baru berusia 15 tahun. Dan dikatakan di sini bahwa Budi ini menggunakan kursi roda dan dia juga mengalami kecelakaan mobil dengan selisih hanya dalam 5 hari. Jadi bagaimana Budi ketika 6 bulan kemudian, 6 bulan berlalu, dia akhirnya mengalami kecelakaan lagi di saat dia masih berada di kursi roda. Dalam selisih 5 hari, 2 mobil menabrak dia. Dan akhirnya mobil tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Karena Budi juga mengalami kondisi yang sangat-sangat parah pada saat itu. Dan dikatakan di sini bahwa pada tahun 1996 Budi juga mengalami suatu tragedi yang sangat luar biasa. Yang dikatakan di sini bahwa dia kehilangan udara pada kedalaman 49 kaki dan hampir tenggelam. Pada saat Budi menyelam,
Pada tahun 1996, Budi ini kehilangan udara pada kedalaman 49 kaki yang membuat dirinya kehilangan udara dan hampir tenggelam. Dan dikatakan sekali lagi dan sekali lagi Tuhan menyelamatkan hidupnya Budi. Di mana dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak membiarkan Budi mati dalam kondisi belum diselamatkan. Jadi bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali musibah-musibah yang sudah kita lihat di depan mata kita. Banyak sekali tragedi-tragedi yang menimpa orang yang di luar sana. Tetapi bagaimana Tuhan masih mengizinkan kita sampai hari ini. Kita masih dengan tubuh yang normal, kita masih dengan tubuh yang sehat. Itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa melewati akan setiap hari-hari kita dengan baik. Karena hari-hari kita dipenuhi dengan kematian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Tapi bagaimana dari cerita Budi, kita diingatkan kembali untuk kita selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita selalu menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena dari cerita ini, Tuhan bisa melakukan apa saja bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu memegang kendali. Tuhan mau supaya kita selalu merubah akan hidup kita. Tuhan masih memegang kendali akan kita. Untuk itulah kita harus selalu bersyukur. Untuk itulah kita harus selalu mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga dikatakan di sini bahwa pada bulan Oktober 1997 saya mencapai titik terendah. Saya menangis dan berdoa lebih dari sebelumnya. Kendalikan hidup saya. Berilah saya kekuatan, pengetahuan, keberanian, kebijaksanaan, apapun yang saya butuhkan. Hancurkan saya, bentuklah saya. Lakukan apapun untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkaulah Tuhan yang benar dan hidup. Baru pada saat itulah saya memahami bahwa saya harus mati terhadap diri saya sendiri dan meninggalkan cara-cara dunia jika saya ingin hidup untuk Kristus. Hanya 4 bulan kemudian, Tuhan memberkati saya dengan seorang istri dan anak tiri perempuan yang cantik. Bersama-sama kami menemukan kebenaran Alkitab. Puji Tuhan, dikatakan di sini pada Oktober 1997, Budi ini mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk selalu mengendalikan akan hidupnya. Dan dikatakan di sini bahwa dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk memberikan dia kekuatan, pengetahuan, keberanian, kebijaksanaan, apapun yang Budi butuhkan. Jadi ini mungkin juga kepada diri kita masing-masing. Dalam titik terendah kita sekalipun, mungkin kita merasa lemah, mungkin kita rasa tidak berdaya untuk melanjutkan kehidupan kita ke depannya yang banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita dari cerita Budi, kita diajarkan, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa dalam doanya Budi mengatakan, Tuhan hancurkan saya, bentuklah saya. Lakukan apapun untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkaulah yang benar dan hidup. Di mana Budi berdoa, Tuhan hancurkan hidupnya Budi. Biarlah ketika dengan kehancuran yang Budi alami, Budi boleh dibentuk dari kehancuran yang dia alami. Mungkin dalam kekecewaan kita sekalipun, mungkin dalam kesakitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah itu jangan kita pakai untuk mempersalahkan Tuhan, tetapi bagaimana itu kita gunakan untuk Tuhan. Biarlah dengan kehancuran yang saya punya, biarlah Tuhan mau membentuk saya dari kehancuran saya. Biarlah kita mau sama seperti Budi dikatakan, ketika dia benar-benar hancur dan ketika dia dibentuk dari kehancurannya, baru pada saat itulah dia memahami bahwa dia harus mati terhadap dirinya sendiri. Dan pada saat dia mati terhadap dirinya sendiri, dia meninggalkan cara-cara duniawinya untuk hidup bersama dengan Kristus. Jadi bagaimana penyangkalan diri itu juga harus ada dalam kehidupan kita. Biarlah kita mempunyai penyangkalan akan diri kita sendiri, mati terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita mempunyai banyak angan-angan dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk selalu dekat hanya kepada Tuhan, untuk menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan, berpegang hanya kepada Tuhan. Karena kehidupan kita dikelilingi oleh maut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang terdekat kita. Untuk itulah Tuhan mengatakan kepada kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, meminta Tuhan menguatkan hati kita, menguatkan hidup kita, memegang kendali atas kehidupan kita, sehingga sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ke depannya, biarlah ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita,
Kita harus selalu bersyukur, walaupun kata syukur itu mungkin sulit bagi kita, tetapi dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita akan menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Dan dikatakan di sini bahwa pada bulan Oktober akhirnya Budi ini menikah dengan seorang perempuan dan dia mempunyai seorang anak tiri perempuan yang cantik, dan bersama-sama mereka menemukan kebenaran Alkitab. Dan dikatakan di sini bahwa saya mendapat kehormatan untuk merawat istri saya karena penyakit dalam jangka waktu yang lama. Namun kehilangan dia pada bulan Juni 2002. Sangat luar biasa dari cerita daripada Budi ini. Mungkin kita melihat bahwa ketika dia sudah mengalami kecelakaan pada dia umur 15 tahun sehingga membuat dia harus mengalami kelumpuhan yang sangat luar biasa, dan dia juga mengalami kecelakaan mobil dan dia juga hampir tenggelam. Bahkan di sini dikatakan pada bulan Oktober ketika dia menikah, akhirnya dia harus kehilangan seorang istrinya. Pencobaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Budi. Tetapi bagaimana Budi mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga rasa syukur itulah yang selalu dia panjatkan kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita pernah mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh Budi. Kita mungkin ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi, atau kita mengalami kecelakaan pada saat itu. Tapi bagaimana dari cerita Budi? Biarlah kita selalu mengingat bahwa setiap rencana Tuhan, kita tidak tahu dengan rencana Tuhan. Kita mungkin melihat bahwa setiap rencana Tuhan, Tuhan itu jahat di mata kita manusia. Tetapi tanpa kita sadari, Tuhanlah yang lebih tahu akan setiap masa depan kita. Tuhanlah yang lebih tahu akan setiap kehidupan kita ke depannya. Dan dikatakan di sini bahwa akhirnya Budi ini kehilangan istrinya pada bulan Juni 2002. Dan dikatakan, tanpa Kristus dalam hidup saya tidak bisa membagikan semua ini. Kita melayani Tuhan yang pengasih. Dia memberitahu kita bahwa Dia tidak akan membebani kita lebih dari yang bisa kita tanggung. Saya percaya itu dengan sepenuh hati. Jika Tuhan mau menerima saya, Dia akan menerima siapapun. Dia harus menggali sedikit lebih dalam dan memukul saya lebih sedikit agar terbangun. Saya tahu bahwa Tuhan itu nyata karena saya melihat perubahan yang Dia buat dalam hidup saya. Saya awalnya adalah seorang yang mengalami kepahitan, tetapi sekarang saya melihat kecacatan saya sebagai sebuah anugerah. Saya memahami bahwa bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Semakin saya lemah, maka Dia menjadi semakin kuat. Hidup saya begitu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian yang melebihi apa yang saya dapat katakan. Singkatnya, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, dalam setiap kondisi apapun yang Budi alami, dia masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, ketika dia mengalami cobaan yang begitu besar yang dia harus tanggung. Tetapi dikatakan di sini bahwa jika Tuhan mau menerima Budi, Tuhan juga akan menerima siapapun. Dalam bentuk apapun, dalam keberdosaan apapun manusia, Tuhan akan tetap menerima manusia itu. Walaupun kita dalam titik terendah kita sekalipun, tetapi dikatakan di sini ketika kita merasa dalam titik terendah kita sekalipun, disitulah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Dan dikatakan bahwa tetapi ketika kita ingin dibentuk oleh Tuhan, Tuhan harus membangunkan kita, harus menggali sedikit lebih dalam akan kehidupan kita. Mungkin banyak cobaan yang kita alami, mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang kita sudah dapat, tetapi dengan pengalaman-pengalaman itulah kita boleh menguatkan orang lain yang di luar sana. Dan dikatakan di sini bahwa semakin saya lemah, maka Dia menjadi semakin kuat. Hidup saya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan dan kedamaian, karena Budi ini sudah menerima yang tadinya dikatakan dia dulu mengalami kepahitan dalam kehidupannya karena mengalami begitu banyak tragedi dalam kehidupannya, tetapi perlahan-lahan dia mulai menerima Tuhan, perlahan-lahan dia mulai menerima semua kepahitannya itu, sehingga dalam kehidupannya apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap bersyukur sehingga dikatakan dia mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dia mempunyai kedamaian yang sangat luar biasa. Dan dikatakan singkatnya, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang ada di dalam hidupnya. Biarlah kita selalu mempunyai rasa syukur seperti Budi. Walaupun itu susah dalam kehidupan kita, tetapi biarlah dengan setiap kepahitan yang kita punya, dengan setiap trauma-trauma yang kita punya, biarlah kita gunakan itu untuk selalu tetap bersyukur. Karena dengan setiap apapun yang kita alami, itu membuat kita atau membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat lagi. Dan dikatakan di sini bahwa terima kasih Tuhan atas duri di dalam daging yang membuat kami tetap rendah hati dan mati terhadap diri sendiri. Puji Tuhan, biarlah
itulah ini boleh kita doakan selalu biar kita mau tetap bersyukur untuk setiap duri atau setiap cobaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan setiap cobaan itulah, karena dengan kita terbentur, maka disitulah kita akan terbentuk. Ya baik pemirsa, mungkin ini pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.